Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 1269. Pria berjubah itu melihat teratai itu hancur, tapi dia tidak marah. Mendengus. Saat teratai itu dihancurkan, pria berjubah itu mengeluarkan teratai hijau lainnya dari tangannya, membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk sari darah ke teratai hijau itu. Cakram teratai Cian yang asli berubah menjadi merah darah, melepaskan cahaya berdarah dan menyerang sang penyihir. Hati-hati! Teriak Lian, mengetahui bahwa teratai darah itu luar biasa. Penyihir wanita itu tidak bersembunyi, mungkin tidak ada kemungkinan untuk bersembunyi sama sekali. Aliran energi yin keluar dari tubuhnya dan bertabrakan dengan cahaya berdarah. Energi yin dan cahaya darah terjerat dan sulit dibedakan. Ketika Lian melihat ini, dia tidak terlalu peduli. Dia melepaskan pedang roh Tianshan, yang belum digunakan, dan menyerang organ vital pria berjubah itu. Pengadilan kematian. Pria berjubah itu meraung dengan marah, dan menembakkan seberkas darah ke pedang roh Tianshan, menjatuhkannya. Terlalu kuat. Lian sama sekali bukan tandingan lawannya. Untungnya, dia mengganggu dan merusak keseimbangan. Energi yin langsung membanjiri darah, dan sang penyihir memukul dada pria berjubah itu dengan telapak tangannya. Ah! Pria berjubah itu menjerit, dan teratai darah keluar dari tangannya, tapi dia bahkan tidak repot-repot mengambilnya. Tubuhnya terbungkus bola cahaya biru dan lolos seperti meteor. Penyihir wanita itu bergoyang dan jatuh dari udara. Rambut hitam aslinya berangsur-angsur memutih, dan tulang putih tubuhnya terlihat. Penyihir! Lian berteriak dan berlari. Penyihir itu meletakkan tangannya di tanah dan berkata dengan susah payah, "Cepat, masukkan aku ke dalam bel pemanggil jiwa. Jangan biarkan aku keluar lagi tanpa membentuk kembali tubuhku." Lian tidak berani mengatakan apa-apa lagi dan buru-buru memasukkan penyihir itu ke dalam bel pemanggil jiwa. Pertarungan ini menimbulkan banyak kerusakan pada sang enchantress, dan dia hampir kehilangan jiwanya. Lian mengambil teratai darah itu. Melihatnya tidak rusak, dia menyimpannya untuk digunakan sendiri. Kemudian dia menemukan Raja Sapi Hitam dan mencari di Gunung Wangu secara menyeluruh. Dia memastikan bahwa pria berjubah itu telah melarikan diri dari Gunung Suci Wangu sebelumnya membiarkan dia pergi. Raja binatang lainnya keluar. "Raja manusia, apakah kamu ingin pergi? Raja manusia, kenapa kamu tidak tinggal di Gunung Suci Raja dan mencari peluang? Raja manusia, berapa lama kamu akan pergi kali ini?" Raja binatang tidak ingin Lian pergi, tidak peduli apa yang mereka katakan padaku. Lian tahu di dalam hatinya bahwa mereka takut orang-orang King Lian akan kembali lagi, jadi dia berkata, "Jangan khawatir, pembangkit tenaga listrik Saint Realm King Lian telah terluka parah dan tidak akan muncul lagi dalam waktu singkat. Adapun peluangnya, perubahan dunia kedua akan segera dimulai. Anda tidak perlu meninggalkan Gunung Suci Wangu, Anda hanya perlu menunggu kesempatan datang. Saya punya janji sebelumnya dan harus pergi ke suatu tempat. Jangan khawatir, saya akan kembali dan kita akan bertemu lagi tidak lama lagi." "Bos, apakah kamu benar-benar ingin pergi?" Raja Sapi Hitam bertanya dengan enggan. Lian mengangguk. Jika bukan karena King Lian, dia pasti sudah berada di segitiga setan sekarang. Perubahan dunia kedua akan segera dimulai, dan dia harus menerobos ke alam suci sebelum itu, jika tidak, dia mungkin tersingkir dari dunia ini. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada binatang buas, Lian bertemu Bailan, yang mengatur pesawat untuk membawanya ke luar negeri. Suatu hari kemudian, Ang Li muncul di segitiga setan, dengan sisik di sekujur tubuhnya, tanduk di kepala, dan sayap di punggungnya, seperti setan. "Siapa yang berani masuk ke area terlarang iblis suci?" Tiba-tiba terdengar teriakan keras, lalu lampu merah menyala dari air. Lianlah yang sudah waspada dan berhasil menghindari serangan lampu merah. Kemudian dia melihat seorang anak berusia 7 atau 8 tahun menginjak air. Pada awalnya, Lian mengira dia berasal dari klan laut, tetapi setelah melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa dia benar-benar berbeda dari klan laut. Dia memancarkan aura iblis dan memiliki tingkat budidaya alam kaisar tingkat ke-9. Betapa menakutkannya bahwa seorang anak berusia 7 atau 8 tahun sudah memiliki tingkat budidaya alam kaisar tingkat ke-9. Lian yakin dia datang ke tempat yang tepat kali ini. Jika dia tidak bisa menerobos ke alam suci sebelum dunia kedua berubah, semuanya akan benar-benar berakhir. "Tanah terlarang setan suci, maksudmu di sini?" Lian mengerutkan kening. Ini bukan pertama kalinya dia pergi ke segitiga setan, tapi dia belum pernah mendengar bahwa ini adalah tanah terlarang setan suci. "Tentu saja di sini. Siapa kamu? Beraninya kamu masuk ke area terlarangku? Aku menyarankan kamu untuk segera pergi, jika tidak ketika pamanku sampai di sini kamu tidak akan bisa pergi bahkan jika kamu mau." Dengan keras. Untuk seorang anak yang berada di alam kaisar tingkat 9, tingkat kultivasi pamannya secara alami tidak akan rendah, dan kemungkinan besar dia telah mencapai alam suci. Sekarang penyihirnya rusak dan tidak bisa keluar, Lian ingin melarikan diri dari dusuan begitu dia bertemu lawan di alam suci. Setelah ragu-ragu sejenak, Lian menghentikan perselisihan dengan pihak lain, menyerahkan tangannya dan berkata, "Saya punya 2 teman di dalam, dan saya datang ke sini untuk mencari teman." "Teman? Sungguh konyol. Semua orang di dalam adalah kami monster.
Bagaimana kami bisa memiliki teman sepertimu yang bukan monster atau manusia? Lian sedikit malu. Orang lain terlihat seperti manusia, tapi malah menyebut dirinya monster. Penampilanku seperti iblis dan manusia sekarang memang agak tidak mencolok. Batuk. Lian berdeham lalu berkata, aku punya 2 teman yang tinggal di sini. Menurutmu, mereka pasti monster. Salah satunya adalah kura-kura, disebut. Lian benar-benar tidak tahu apa nama kura-kura tua itu. Dia terdiam beberapa saat, tapi setelah beberapa saat dia melanjutkan. Yang lainnya adalah orangutan bernama King Kong. King Kong. Tahukah kamu paman King Kong? Paman. Lian sedikit bingung. Dia tidak tahu kapan King Kong memiliki keponakan. Tapi ketika dia mengatakan ini, dia hanya bisa mengangguk dan berkata, ya, saya kenal dia. Sebenarnya, kami adalah teman yang sangat baik. Benarkah, kamu tidak berbohong padaku? Anak itu memiringkan kepalanya dan menatap Lian, seolah memikirkan apakah Lian akan berbohong padanya. Lian tersenyum masam dan berkata, apakah aku berbohong kepadamu atau tidak, kamu akan tahu jika kamu memanggil King Kong dan bertanya padanya. Tepat ketika anak itu memikirkan apakah akan mempercayai perkataan Lian, dia melihat gelombang besar datang dari segitiga setan. Sebelum Lian bisa melihat dengan jelas, anak itu berteriak kegirangan. Kakek penyu, Paman King Kong, kamu di sini. Ngomong-ngomong, Paman King Kong, ada seorang pria di sini yang bukan manusia jahat atau manusia yang mencarimu. Dia bilang dia adalah temanmu. Temanku. Lian tercengang. Gelombang besar tersebut disebabkan oleh seekor penyu sebesar pulau, dan di punggung penyu tersebut berdiri seorang pria parubaya setinggi 2 meter sekuat seorang juara binaraga. Kura-kura raksasa yang diketahui Lian adalah kura-kura yang dia sebutkan tadi. Pria parubaya itu adalah King Kong. Bukankah King Kong adalah orangutan? Pria parubaya yang kuat itu memandang Lian dan terkejut sesaat, lalu berteriak dengan penuh semangat. Lian, kamu di sini. Saat dia berbicara, pria parubaya itu terbang dan mendatangi Lian. Nafas orang kuat dari alam suci mengalir ke wajahnya. Lian berdiri di sana dan tidak bisa maju atau mundur. Untungnya, pihak lain tidak bermusuhan. Apakah kamu Raja Kong? Lian bertanya dengan ragu. Kenapa, sekarang aku menjadi begitu tampan sehingga kamu tidak bisa mengenaliku? King Kong berbalik dengan senyuman kejam di wajahnya. Bab 1270. Lian dan King Kong duduk di lantai, minum dan bernyanyi, dan keraguan mereka segera terjawab. Buah transformasi, buah aneh yang dapat mengubah binatang menjadi manusia, dapat ditemukan jauh di dalam segitiga setan. Dalam mitologi, setan yang bisa berwujud manusia sudah ada sejak zaman kuno. Tingkat budidaya binatang itu terus meningkat. Misalnya, jika ia menembus alam suci, ia dapat berubah menjadi bentuk manusia. Buah transformasi hanya memajukan keadaan ini. King Kong dan anak-anak yang ditemuinya sebelumnya mengambil wujud manusia karena mereka memakan buah transformasi. Ada banyak raja binatang di segitiga iblis ini yang telah memakan buah transformasi dan hidup serta berlatih dalam wujud manusia, namun masih banyak raja binatang yang meremehkan hal ini. Misalnya, teman lama saya hantu laut terlalu besar, seperti pulau kecil, dan sulit untuk mengatakan apa efek yang akan dia dapatkan setelah memakan buah transformasi. Semakin banyak raja binatang yang tidak mau hidup dalam bentuk manusia. Mereka percaya bahwa yang paling primitif adalah yang terbaik, dan tidak perlu mengejar penampilan manusia. Noah adalah manusia hewan. Dapatkah Anda mengetahui apakah dia manusia atau hewan? Jadi kamu tidak berencana meninggalkan segitiga setan? Lian bertanya dengan heran. Saya baru saja mengetahui dari King Kong bahwa dia sekarang memiliki tingkat kultivasi Saint Realm tingkat kedua. Saya teringat kembali beberapa bulan yang lalu bahwa dia hanya berada di sub-Saint Realm tingkat budidaya alam suci tingkat kedua. Ini peluang di segitiga setan benar-benar tidak dangkal. Tingkat budidaya kura-kura raksasa lebih tinggi dan telah mencapai alam suci tingkat kelima. Ia berada di tengah-tengah segitiga iblis dan memiliki lingkup pengaruhnya sendiri. Dikatakan bahwa segitiga iblis sudah memiliki alam suci tingkat ke-9, tetapi jarang muncul, melainkan berlatih di tempat tersembunyi, berharap dapat menerobos ke alam suci. Perubahan dunia kedua akan segera terjadi. Bukan tidak mungkin makhluk kuat seperti ini bisa menerobos ke alam suci. Raja-raja binatang buas itu begitu kuat satu persatu. Lian awalnya khawatir jika raja-raja binatang buas ini meninggalkan segitiga iblis, dunia luar akan berada dalam kekacauan. King Kong telah menjelaskan bahwa dia tidak akan meninggalkan segitiga setan. Termasuk Laut Turtle, lebih dari 90% raja binatang berencana untuk terus berlatih di segitiga setan dan mengejar jalan besar. Apa jalannya? Tidak ada seorang pun atau binatang yang dapat menjelaskannya dengan jelas. Mereka hanya secara naluriah mengejar peningkatan wilayah mereka. Pertama mencapai alam suci, mungkin ada tingkat yang lebih tinggi di atas alam suci, dan jalan terakhir mungkin menjadi abadi. Itu hanya sebuah kemungkinan. Sekalipun mungkin untuk menjadi abadi, hanya sedikit orang atau binatang yang bisa melakukannya. Sisanya pada akhirnya akan tersingkir, tapi mereka tetap mengejarnya dengan senang hati. Dari sudut pandang saat ini, segitiga setan adalah tempat dengan peluang terdalam, dan juga merupakan cara termudah untuk mencapai kehebatan dengan tetap berada di sini. Tentu saja tidak ada yang mutlak.
Beberapa raja binatang yang merasa tidak memiliki harapan untuk sukses akan tetap memilih untuk pergi dan mengejar kebahagiaannya sendiri selagi mereka masih hidup. Ada situasi lain. Suatu hari, ketika peluang di dunia luar lebih dalam daripada segitiga setan, raja binatang atau kekuatan tersembunyi pasti akan memilih untuk pergi. Di permukaan, segitiga iblis tampak tenang, dan semua orang fokus mengejar jalan, namun nyatanya, ada juga niat membunuh yang tersembunyi. Jika ingin meraih kehebatan, Anda harus memiliki banyak peluang, dan memperjuangkan peluang berarti membunuh. Oleh karena itu, bahkan di segitiga iblis yang bertekad mengejar jalan ini, pembunuhan tidak pernah berhenti. Sering terjadi bahwa Beast King yang relatif lemah mati di tangan Beast King yang kuat. Bukannya aku tidak ingin pergi bersamamu, tapi setelah berubah menjadi wujud manusia, tiba-tiba aku mengerti banyak hal. Jalan besar adalah tujuan akhir saya dan tujuan awal hidup saya. Petik 2. King Kong mengambil gelas anggurnya dan menatap bintang-bintang, banyak berpikir, dan akhirnya menghela nafas dan berkata, saya menyarankan Anda untuk mengabaikan dunia sekuler. Mengapa Anda tidak tinggal dan mengejar pencerahan agung bersama kami? Lian sedikit tergoda untuk menempuh jalan besar, tapi tidak mungkin di dunia ini dia bisa melepaskannya jika dia bisa, setidaknya dia tidak bisa melakukannya sekarang. Setelah perubahan dunia kedua, dunia luar pasti akan menjadi lebih kacau, dan seseorang harus berdiri untuk menertibkan kekacauan tersebut. Lian tidak dapat menjamin bahwa dia adalah penyelamat, tetapi dia dapat menjamin bahwa dia akan memimpin dan membela serta berbicara mewakili orang-orang lemah itu. Lakukan saja sesukamu. Aku tidak memaksamu melakukan ini. King Kong tiba-tiba tersenyum bebas, menuangkan sebotol anggur lagi dan berkata, ayo, kita berdua bersaudara akan minum enak hari ini, dan kita menang. Jangan menyebutkan hal lain. Minumlah. Lian juga mengangkat gelasnya dengan gembira. Seluruh makanan diminum sampai Lian pingsan dan tidak sadarkan diri. Ketika Lian terbangun lagi, dia menemukan dirinya berada di dalam sebuah gua, dikelilingi oleh cairan putih susu, yang mirip dengan cairan di Pulau Terapung, tetapi sedikit berbeda. Bangun, apakah kamu mau buah? Kata King Kong sambil memegang setumpuk pisang. Lian menggelengkan kepalanya. Minuman kemarin membuatnya mual. Dia masih belum pulih dan tidak mau makan apapun. Awalnya aku seharusnya tidak membawamu ke sini, karena tidak ada manusia yang pernah berlatih di kolam suci ini, tetapi kamu adalah saudaraku, dan ini adalah cara tercepat untuk membantu menerobos ke alam suci. King Kong menunjuk ke cairan putih mengambang berkata, disinilah saya mundur dan menerobos ke alam suci. Anda dapat mencobanya juga. Mampu menerobos ke alam suci, Lian tentu saja tidak akan sopan kepada King Kong. Dia bangun dan buang air kecil, memaksakan diri untuk makan buah, lalu kembali ke kolam suci untuk berlatih lagi. Perkataan King Kong benar sekali. Memang belum ada manusia yang pernah berlatih di kolam suci ini. Akan merepotkan jika raja binatang lain mengetahuinya. Oleh karena itu, kura-kura raksasa menjaga pintu masuk gua, dan King Kong menjaga di dalam, mencegah raja binatang lainnya masuk. Mengenai apakah kolam suci ini dapat membantu Lian menerobos ke alam suci, King Kong tidak tahu sama sekali, karena banyak metode yang cocok untuk ditembus oleh binatang mungkin tidak cocok untuk manusia. 3 hari kemudian, Lian keluar dari gua kolam suci. Di bawah sinar bulan, seluruh tubuhnya tampak telah berubah, menyembunyikan cahaya orang suci. Alam suci. Lian akhirnya berhasil menembus alam suci, tapi dia tidak merasakan kegembiraan apapun. Terobosan ini memberinya banyak pengetahuan baru, dan jalan besar adalah yang terakhir. Lian tiba-tiba memiliki keinginan untuk menempuh jalan besar dan ingin tetap berada di segitiga iblis ini, tetapi dia tahu di dalam hatinya bahwa dia memiliki tanggung jawab. Terlepas dari hal lain, dia berjanji untuk membantu Sang Enchantress membentuk kembali tubuhnya. Jika dia ingin membentuk kembali tubuhnya, dia harus memiliki kekuatan langit berbintang, dan rahasia kekuatan langit berbintang tersembunyi di 12 penjaga kehidupan terapung, yang berarti dia harus memasuki dunia. Dengan kekuatan bintang, memasuki dunia mungkin merupakan cara lain untuk menempuh jalan besar. Lian masih memutuskan untuk kembali, tapi dia harus membuat dirinya lebih kuat sebelum itu. Bab 1271. Lian tidak tahu seberapa besar area segitiga setan itu. Dia hanya tahu bahwa ada banyak ruang dan alam rahasia yang bertumpuk. Bahkan kura-kura tua yang telah tinggal di sini selama bertahun-tahun tidak dapat memberikan angka pastinya. Setiap raja binatang yang mencapai alam suci dapat diberikan bagian dari wilayahnya sendiri. Wilayah King Kong dan Laut Turtle dihubungkan oleh 2 pulau kecil. Ukuran wilayah raja binatang sepenuhnya terkait dengan tingkat budidayanya sendiri. Jika tingkat budidaya Anda cukup tinggi, Anda dapat sepenuhnya menyerang wilayah basis budidaya tingkat rendah, kecuali pihak lain tidak ingin hidup lagi. Sebagai perbandingan, Pulau Kong hanya berukuran 1/10 dari Pulau Penyu Tua. Awalnya, Pulau King Kong adalah milik raja binatang yang berada di alam suci tingkat ketiga. Namun karena Penyu Tua, raja binatang itu menyerahkan pulau itu dan mencari wilayah lain. Jika bukan karena perawatan Penyu Tua, akan sangat sulit bagi King Kong untuk bertahan hidup di segitiga iblis ini. Meskipun Lian telah menyeberang ke alam suci, karena dia bukan raja binatang dan tidak ingin berselisih dengan raja binatang lainnya, tidak ada wilayah yang menjadi miliknya. Setelah meninggalkan kolam suci, Ang Li tinggal di Pulau King Kong.
Menurut King Kong, pulau kecil ini awalnya adalah tempat pelatihan yang cocok untuk Raja Binatang Alam Suci tingkat ketiga. Alam gabungan dirinya dan Lian kebetulan juga merupakan alam suci tingkat ketiga, jadi sumber dayanya ada di pulau sudah cukup untuk mereka berdua. Lian tidak berpura-pura menjadi shock, dan menetap di wilayah King Kong dengan pikiran tenang, menunggu datangnya perubahan dunia kedua. Raja binatang yang tinggal di sini hanya merasa bahwa perubahan dunia kedua akan segera datang, tapi tidak ada yang tahu dengan jelas kapan itu akan terjadi. Namun Ang Li masih menemukan tanda-tanda perubahan. Hari kedua setelah dia tinggal di Pulau King Kong, pohon persik yang telah mati selama bertahun-tahun tiba-tiba tumbuh. Sehari kemudian, pohon itu menjadi subur dan rindang, dan tampak lebih penuh vitalitas dibandingkan pohon persik lainnya. Perubahan pada pohon ini langsung menarik perhatian Ang Li dan King Kong. Mereka berdua tidak tahu apa yang terjadi di tempat lain, namun tidak salah lagi mutasi kedua di pulau kecil ini akan dimulai dari pohon persik yang mati dan terlahir kembali ini. Untuk mencegah raja binatang lain mengintip atau mencuri kesempatan saat keduanya pergi, Ang Li dan King Kong hanya diam di bawah pohon. Pada malam ketiga, di bawah sinar bulan, ada tulang bunga tambahan di dahan, yang perlahan mekar. Perubahan ini membuat Lian dan King Kong lebih memperhatikannya. Keduanya menatap tulang bunga yang akan mekar tanpa berkedip. Ini akan segera mekar. Saya tidak tahu berapa lama untuk menghasilkan buah. King Kong menjulurkan lidahnya dan menjilat bibirnya dengan rakus. Dia telah mencapai titik kritis untuk menembus alam suci tingkat ketiga. Alam suci tingkat ketiga seharusnya tidak menjadi masalah. Semakin kuat Anda, semakin banyak peluang yang akan Anda dapatkan di masa depan. King Kong, jangan khawatir, jika hanya menghasilkan satu buah, maka aku tidak akan bertarung denganmu. Kata Lian sambil menatap Hua Guduo. King Kong tiba-tiba tersipu dan berkata dengan malu-malu, saudaraku, jangan lihat aku seperti ini. Aku memang butuh kesempatan tapi aku juga orang yang emosional. Ayo lakukan ini, meski hanya ada satu buah, kita akan membaginya secara merata. King Kong, kamu tahu bahwa kamu dan aku tidak akan sombong. Kamu berada pada saat kritis terobosan. Jika itu benar-benar buah, kamu bisa mengambilnya. Tapi, Lian tiba-tiba berhenti di tengah kalimat, dengan ekspresi ragu di wajahnya. Saudaraku, katakan saja apa yang ingin kamu katakan, dan kamu menyembunyikannya dariku. Kata King Kong dengan marah. Lian kemudian berkata, sebenarnya bukan apa-apa, saya hanya punya perasaan. Peluang adalah buah ketika dunia berubah untuk pertama kalinya, tetapi peluang mungkin tidak menjadi buah setelah dunia berubah untuk kedua kalinya. Apa maksudmu? Kamu harus menjelaskannya. Aku bingung. King Kong mengerutkan kening dan berkata. Pernahkah kamu mendengar sebuah kalimat? Serbuk sari, katalis. Serbuk sari. Katalis. Apa maksudmu? Mengapa kamu berbicara semakin misterius? Aku tidak mengerti sama sekali. King Kong menggelengkan kepalanya dan berkata. Lian tersenyum dan berkata, saya melihat ini di buku kuno, dan itu artinya. Lian tiba-tiba berhenti di tengah kalimat, karena bunga mekar dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Vitalitas yang lebih kuat meledak pada saat ini, dan serbuk sari berjatuhan bersama angin. King Kong, cepatlah, berlatih. Lian buru-buru berteriak, lalu bernapas dengan keras, mencoba menghirup lebih banyak serbuk sari ke dalam tubuhnya. King Kong bingung, tapi secara naluriah percaya bahwa Lian pasti tidak salah, jadi dia duduk bersila dan menghirup serbuk sari ke tubuhnya untuk berlatih. Benar saja, tidak ada yang salah dengan serbuk sari dan katalis. Setelah serbuk sari masuk ke dalam tubuh, kekuatan yang kuat segera timbul di dalam tubuh. Efeknya tidak sejelas memakan buah kiwi secara langsung, tetapi sangat langsung. Saat bunga persik pertama mekar sempurna, bunga baru muncul di dahan, dan kemudian mekar secara bertahap. Proses ini berlangsung hingga subuh. Bunga dan daun persik berguguran di tanah, namun tidak ada satu buah pun yang dihasilkan. Saat sinar matahari pertama turun, Lianzu membuka matanya dan merasa sedikit bersemangat. Alam suci tingkat pertama, tingkat puncak. Hanya dalam 3 hari, dia baru saja menembus alam suci tingkat pertama dan memasuki alam puncak. Melihat King Kong belum membuka matanya, napasnya semakin cepat dan dadanya naik turun. Lian tahu bahwa dia sedang mencoba menerobos. Ini adalah momen yang sangat kritis dan tidak boleh diganggu, jadi dia menyingkir untuk melindunginya. Untungnya, tidak ada raja binatang lain yang datang ke pulau itu. Hingga senja, King Kong tiba-tiba meledak dengan aura yang kuat. Lian sangat terkejut hingga dia mundur 1 kilometer dan hampir terluka oleh aura kuat King Kong. Haha. King Kong berubah menjadi binatang buas, memukul dadanya dengan kedua tangan, dan tertawa terbahak-bahak. Lian berdiri mengamati dari kejauhan sampai kura-kura raksasa di pulau terdekat menyadari sesuatu yang tidak biasa dan mendekat. Dia berhasil menerobos. Kura-kura raksasa itu sedikit terkejut. Lian mengangguk dan menjawab, baiklah, kita punya terobosan. Apa yang baru saja terjadi, suasana hatiku belum stabil. Kura-kura raksasa itu terkikik dan berkata, aku lebih gila dari dia ketika aku menerobos ke alam suci tingkat ketiga. Lian memicingkan mata ke arah kura-kura raksasa itu, memikirkan bagaimana jadinya jika kura-kura sebesar itu menjadi gila. Tenggelamkan sebuah pulau. Mengganggu dasar laut.
Setengah jam kemudian, Jin Gang menjadi tenang, berubah menjadi manusia dan mendatangi Lian dan berkata, "Saudaraku, saya mengerti apa yang Anda maksud dengan katalis serbuk sari." Lian tersenyum, dia telah menembus alam suci tingkat ketiga. Katalis serbuk sari. Kura-kura raksasa itu tampak bingung. Kura-kura raksasa itu bukanlah orang luar. Jika dia tidak menyelamatkannya beberapa kali, Lian pasti sudah lama mati. Oleh karena itu, Lian tidak perlu menyembunyikan alasannya. "Terima kasih. Sejak perubahan dunia kedua dimulai, saya tidak akan membuang waktu di sini. Jika Anda butuh sesuatu, datang saja ke pulau saya untuk menemukan saya." Bab 1272. Mutasi dunia kedua telah resmi dimulai, dan dalam seminggu berikutnya semakin banyak pohon yang berbunga bahkan berbuah. Serbuk sari dan katalis adalah rahasia antara Ang Li, King Kong, dan Lao Turtle. Raja binatang lainnya masih menunggu buah kiwi muncul, tetapi mereka tidak tahu bahwa serbuk sari adalah yang terpenting. Bukan berarti buah kiwi kehilangan efektivitasnya, namun kurang efektif dibandingkan serbuk sari. Rahasia ini tidak bisa disimpan selamanya, tetapi secara relatif, Ang Li, King Kong, dan Lao Gui lebih unggul. Hanya dalam 1 minggu, Lian membuat terobosan lain dan mencapai alam suci tingkat kedua. King Kong juga telah mencapai tahap kritis untuk menembus alam suci tingkat keempat. Lao Gui bahkan lebih mencengangkan. Adapun apakah Raja Binatang di alam suci tingkat 9 yang disebutkan sebelumnya telah membuat terobosan, ini tidak diketahui. Namun, menurut spekulasi Ang Li, pria itu tidak menerobos, jika tidak, segitiga setan tidak akan sepi. Semakin jauh Anda menerobos, semakin banyak sumber daya yang Anda perlukan. Bahkan jika orang itu mengetahui tentang serbuk sari, dia mungkin tidak dapat memenuhi persyaratan untuk melakukan terobosan. Di atas alam suci. Di masa lalu, Ang Li bahkan tidak bisa membayangkan dunianya, tapi sekarang dia menantikannya setelah terobosan berturut-turut. Gemuruh. Pada hari ke-10 setelah mutasi dunia kedua dimulai, segitiga setan yang awalnya damai tiba-tiba menjadi tidak stabil. Langit dipenuhi awan gelap, guntur terus berlanjut, dan kilat menyambar laut. Siapa yang akan membuat terobosan? Apa yang Lian bayangkan secara naluriah adalah bahwa orang di alam suci tingkat 9 akan menerobos, yang menyebabkan fenomena aneh di dunia. Semua raja binatang, termasuk Lian, tidak berniat untuk terus berlatih. Semua orang berlari menuju tempat di mana kilat dan guntur seperti peziarah. "Saudaraku, bagaimana menurutmu, apakah yang itu akan menerobos?" tanya King Kong sambil berdiri di punggung kura-kura. Lao Gui Lian berenang ke depan dan berkata, "Saya tidak menyukainya. Tekanan ini datang dari dunia, bukan dari manusia atau raja binatang. Menurut pendapat saya, ini lebih seperti semacam benda suci yang akan digali." "Benda suci itu digali?" Lian mengerutkan kening. Kura-kura tua itu menjawab, "Ya, benda suci itu telah digali. Soalnya, tempat terjadinya kilat dan guntur terletak di tengah-tengah segitiga setan, dan orang yang tinggal lebih jauh di dalam." Lian mendengar King Kong menyebutkan bahwa Raja Binatang dari alam suci tingkat 9 tinggal jauh di dalam segitiga setan. Ratusan mil di mana ia berada ditetapkan sebagai daerah terlarang, dan tidak ada Raja Binatang yang berani mendekatinya. Bahkan alam suci tingkat ke-8, yang hanya 1 tingkat lebih rendah, masih jauh. "Jadi kita akan mengambil harta karun itu sekarang," kata King Kong bersemangat. "Penyu Lao sekarang memiliki tingkat budidaya alam suci tingkat ke-7 dan alam suci tingkat ke-9 tidak muncul, benda suci itu mungkin akan jatuh ke tangan yang lama. Kura-kura, dan Lian serta King Kong juga akan mendapat bagian kuenya. Meski benda suci itu bagus, nyawa lebih penting." Penyu tua mengingatkan bahwa dia sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan benda suci itu, dari segi umurnya, selama benda itu masih hidup, masih ada harapan. Tentu saja, dia tidak keberatan mendapatkan benda suci jika mudah didapat. Kura-kura tua itu sangat besar, dan ditambah dengan aura alam suci tingkat ke-7, raja binatang lain dengan tingkat budidaya rendah tidak berani mendekat. Tak lama kemudian semua orang bergegas menuju tempat kecelakaan itu terjadi. Pulau ini awalnya milik raja binatang dari alam suci tingkat ke-5, tetapi dia tahu bahwa fenomena aneh semacam ini di dunia akan menarik raja binatang dari tingkat yang lebih tinggi, jadi dia sudah menutup pintu dan tidak berani melakukannya. Punya niat mengambilnya untuk dirinya sendiri. Kecuali Lian dan King Kong, mereka yang memenuhi syarat untuk menaiki pulau ini setidaknya adalah alam suci tingkat ke-4. Raja binatang lainnya mengawasi dari luar pulau dan tidak berani mendekat, kalau-kalau mereka terbunuh secara tidak sengaja jika terjadi perselisihan. Meski begitu, sudah ada ratusan orang yang mendarat di pulau tersebut. Begitu Lian tiba di sini, dia melepaskan kesadaran spiritualnya untuk induksi. Dia merasa lega ketika dia menemukan bahwa tidak ada kehadiran alam suci tingkat 8 dan alam suci tingkat 9. Dengan Old Turtle di sini, dia dan King Kong akan baik-baik saja. Namun selain penyu tua, terdapat juga 2 alam suci tingkat 7, yang satu adalah ular piton raksasa, dan yang lainnya adalah burung bangau putih. Ular piton raksasa itu tidak berubah wujud menjadi manusia, ia sebesar kura-kura tua. Burung bangau putih itu berubah menjadi wujud manusia, ia tampak seperti seorang pemuda tampan dan terlihat sangat muda.
Baik ular piton raksasa maupun bangau putih telah lama berada di alam suci tingkat ketujuh, dan Lao Gui hanya berada di alam suci tingkat kelima sebelumnya mereka hanya tertarik pada penambahan alam suci tingkat ketujuh secara tiba-tiba. Raja binatang hanya sedikit terkejut. Beberapa hari yang lalu, mereka akan mengabaikan penyu tua sepenuhnya, tetapi sekarang akan berbeda karena mereka berdua berada di alam suci tingkat ketujuh. Sekalipun tidak ada niat untuk berteman, sama sekali tidak ada permusuhan. Mereka berdua tersenyum dan mengangguk pada kura-kura tua itu, tapi tidak bergerak lebih jauh. Di bawah sambaran petir, pulau itu berlubang, dan pemandangan aslinya telah lama hancur. Untungnya, guntur dan kilat terkonsentrasi di tengah pulau saat ini, jadi Lian dan yang lainnya relatif aman. Lian tidak tahu seperti apa awalnya bagian tengah pulau itu, tapi sekarang menjadi jurang maut, yang terus-menerus disambar petir dan menghilang. Segala sesuatu di depannya tampak seperti semacam hukuman ilahi, tetapi juga seperti benda suci yang menarik guntur dan kilat. Hah! Alis Lian sedikit terangkat, dan dia menghela nafas dalam hatinya, merasa bahwa semua yang ada di depannya tampak familiar. Semuanya, ketika sebuah benda suci digali, aku, si beruang tua, tidak akan pernah berani mengambilnya sendiri. Ayo lakukan ini. Jika ada yang punya kemampuan untuk turun dan mengambil benda suci itu akan menjadi miliknya dia, oke. Yang berbicara adalah seekor beruang grizzly, pemilik asli pulau ini, dengan suara nyaring yang terdengar jelas bahkan di tengah guntur. Siapapun yang mendarat di pulau itu tentu ingin mendapatkan benda suci tersebut. Kepemilikan benda suci tidak berarti bahwa benda itu milik Anda hanya karena Anda memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Dalam hal ini, bisakah orang di alam suci tingkat 9 keluar dan mengambilnya? Ada 3 raja binatang buas di alam suci tingkat ke-7 di depan mereka. Jika mereka bertarung demi benda suci, bukankah segitiga iblis akan berada dalam kekacauan? Terlepas dari hal lainnya, raja-raja binatang buas yang telah mencapai alam suci ini telah tercerahkan dan menempuh jalan besar, dan tidak akan cukup bodoh untuk saling membunuh demi benda suci. Ini juga alasan mengapa beberapa orang di alam suci tingkat keempat berani mendarat di pulau itu. Mereka tahu bahwa raja binatang tingkat tinggi tidak akan main-main, dan semuanya harus dijelaskan dengan cara yang masuk akal, bahkan jika kata ini tidak dapat diandalkan. Bagaimana jika saya bisa menangkap sesuatu? Setiap raja binatang telah memutuskan untuk mundur jika situasinya tidak tepat, dan tidak akan pernah kehilangan nyawanya demi benda suci. Mundur selangkah, tidak ada yang tahu apa yang ada di bawahnya. Mungkin itu bukan benda suci, tapi monster mematikan. Pada awalnya, semua orang tidak bergerak, hanya mengamati. Begitu beruang grizzly berbicara, semua raja binatang mulai berpikir, dan pada saat yang sama, mereka diam-diam mengamati 3 raja binatang di alam suci tingkat ke-7. Bai He tersenyum tipis dan berkata, aku datang untuk melihat kegembiraannya. Jika ada di antara kalian yang menginginkan benda suci, turun saja dan ambil. Ular piton raksasa itu mendengus dingin dan tidak mengeluarkan pernyataan. Kura-kura tua itu berpikir sejenak dan berkata, semuanya bergantung pada kebetulan. Karena pemilik pulau sudah berbicara, ayo kita lakukan. Siapapun yang mampu mendapatkannya akan memiliki benda suci itu. Bersambung.